Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya pada pelajaran pemanduan wisata. Ini sudah sore ya, sudah di terakhir. Anak-anak, ibu tidak lupa mengingatkan pada kalian untuk mengisi absen, jangan lupa. Dan kemudian mari tetap kita patuhi protokol COVID, karena rantai ini belum putus. COVID ini sekarang sudah ada di lingkungan terdekat di kita masing-masing. Saya sendiri di tetangga di kompleks saya sudah ada yang kena satu. Ini pelan-pelan udah sampai ke lingkungan dekat kita. Oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, saya sendiri akan memimpin berdoa mulai. Selesai. Anak-anak masih ingat nggak? Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, betul. Pemanduan wisata minat khusus. Kita belajar mulai dari definisi, langkahnya apa, malahan kalian sudah membuat materi pemanduannya. Materi kita hari ini adalah laporan pemanduan wisata. Kalau saya bicara tentang laporan pemanduan wisata, bisa nggak membayangkan seperti apa sih laporan pemanduan wisata tersebut? Coba kalian hubungkan dengan pelajaran pemanduan minat khusus, pemanduan overland, pemanduan multi days, itu kan di akhirnya ada laporan. Nah, kira-kira apa isi laporannya? Ada yang bisa jawab? Ada laporan keuangan, juga ada laporan kegiatan. Oke, terima kasih Feby. Oke, sekarang kita tampilkan saja PowerPoint-nya langsung ya, sebentar. Ini adalah laporan pemanduan wisata. Materi kita adalah dalam laporan pemanduan wisata ini, kita bicara dari fungsi laporan, jenis-jenis laporan pemanduan wisata. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menjelaskan fungsi laporan pemanduan wisata dengan benar, menentukan prosedur penyusunan laporannya. Ada nggak yang tahu apa itu definisi dari laporan? Sebelum kita masuk ke pemanduan laporan wisata, apa itu definisi dari laporan? Ini hal biasa sih dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan namanya ya, siapa yang menjawab? Saya nggak bisa lihat. Definisi laporan yaitu berita atau pertanggungjawaban dari bawahan untuk atasan maupun secara lisan ataupun secara tulis. Benar sekali Alia. Nah, kalau definisi laporan pemanduan wisata, kira-kira seperti apa anak-anak? Saya Fatur Rahman dari kelas 12 UPW 2, Ibu. Mangga, Fatur Rahman. Laporan pemanduan wisata yaitu laporan yang diberikan oleh pemandu wisata atau agen travel atau atasan yang memberinya pekerjaan, Ibu. Itu yang dijawab oleh Fatur Rahman. Laporan pemanduan wisata juga sangat mendekati dengan definisi ini. Nah, berikutnya kita masuk kepada jenis-jenis laporan. Apa Rizky? Isi dari laporan kegiatan? Seperti itinerary. Kurang tepat Rizky. Itinerary itu bukan laporan. Itinerary itu adalah salah satu dari kelengkapan yang harus dimiliki guide sebelum melakukan pemanduan. Laporan kegiatan atau summary. Apa itu isinya anak-anak kurang lebih? Ringkasan, Ibu. Oke, ringkasan benar. Oke, benar. Ringkasan kesimpulan. Nah, kalau dalam perjalanan wisata, seperti apakah summary atau kesimpulannya? Laporan kegiatan yang kita mulai dari awal sampai akhir tur gitu, Ibu, jadi dijadiin kesimpulan. Bagus. Ini siapa tadi? Masih Rizky? Oh, Mas Feby? Iya. Oke, kesimpulan kegiatan dari awal sampai akhir. Ibu terima. Coba sambung lagi yang lain. Kira-kira kegiatan dari awal dan sampai akhir itu berupa apa saja? Aktivitas sesuai itinerary dan kejadian yang tidak terduga. Oke, terima kasih. Berikutnya kita masuk ke feedback. Feedback itu berupa kuesioner. Kuesioner itu cerminan kepuasan dan keluhan wisatawan selama dipandu oleh guide. Nah, kalian bisa nggak memberikan contoh pertanyaan apa yang bisa diberikan? Ibu ikut menjawab. Ya, siapa ini? Firda Aini kelas 12 UPW 2. Ya, Firda ini coba dijawab. Pertanyaan untuk ditanyakan puas apa tidaknya.
Oke, Ibu terima Firda ini, bagus. Ada lagi nggak yang bisa bantu? Bagaimana pengalaman Anda saat dipandu oleh saya saat perjalanan wisata? Oke, boleh. Winnie. Tadi satu lagi siapa yang mau jawab tadi? Nabila 12 OPW 1. Nabila, silakan Nabila. Seperti kesan-kesannya Bu, Boleh. kayak dari first impression sama guide-nya, Mhm, terus dari mulai penyampaian materi, mhm, definisi, mhm. seperti itu. Menurut kamu first impressionnya sebaiknya bagaimana? Ketemu dengan wisatawan itu? Seperti menyambut hangat, Mhm. menanyakan bagaimana perjalanan saat di pesawat, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu kurang lebih dari isi dari feedback ya anak-anak ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ini kegunaan dari laporan. Kegunaan dari laporan itu ada dua, bagi guide dan bagi perusahaan. Menuntut hak ini maksudnya dia menuntut apa anak-anak? Achievement, Iya, achievement atau pencapaian. Berupa apa achievementnya? udah dia tulis dari semua laporannya, terus dia berhak menuntut reward atau dapat dari atasannya atas apa laporan yang udah dia buat. Betul sekali. Rewardnya berupa apa, Lisanan? Gaji, Betul. insentif. Betul. Jadi menuntut hak atas pekerjaannya adalah dasar laporan itu, dasar dia untuk menuntut bayaran. Ada nggak yang bisa Mbak membantu Ibu memberikan jawaban poin kedua ini? Fungsi laporan bagi perusahaan sebagai alat kontrol. Peningkatan dari skill yang sudah dilakukan di waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi perusahaan bisa mengontrol si pengunjungnya agar menjadi lebih baik. Laporan ini ada dua sebagai alat kontrol. Laporan dari guide itu sendiri dan laporan dari siapa? Satu lagi anak-anak? wisatawan. Betul. Sudah anak-anak? Cukup sampai di sini pembelajarannya. Sebelum masuk ke tugas, ada yang mau bertanya dulu nggak? Tidak ada? Cukup? Cukup Ibu. Oke. Kalau cukup, sebelum masuk ke tugas, bisa ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa anak-anak? Ibu, saya Bu Firda. Ya, Firda Aini. Iya Ibu. Firda UP2. Ya, Firda silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Hari ini pembelajaran yang sudah diajari tentang laporan pemanduan wisata, tentang berbagai macam ciri-ciri laporan pemanduan wisata, terus cara pertanyaan yang cocok untuk menanyakan baik buruknya kegiatan tersebut. Udah Bu kayak gitu. Oke, ya, betul. Hari ini kita bicara tentang betul yang dijawab oleh Firda dan yang dijawab oleh Dinda. Kita bicara tentang pemanduan laporan wisata mulai dari definisi sampai kita membahas tentang kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk laporan feedback. Itu kali yang dimasuk oleh Firda. Nah, oke anak-anak, cukup sampai di sini. Ini ada tugas ya, tugas individu diminta untuk mengerjakan laporan perjalanan wisata minat khusus yang sudah kalian buat di dalam bentuk Word. Kemudian tugas kelompoknya diskusikan di LKPD. Ini LKPD-nya, ini tugasnya sudah Ibu share di sini. Nah, ya sudah disimpulkan, pelajarannya sudah selesai. Nah, minggu depan kita sepertinya kalian masuk ke ujian ya. Kalian masuk ke ujian, jadi minggu depan tidak ada materi. Nah, anak-anak cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian lakukan tugas tadi yang Ibu sampaikan dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Kalian boleh meninggalkan meeting room ini. Sebelumnya kita ucapkan dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.